Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Dia Ayu Widianti dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas tentang tugas UAS Logika Informatika dengan beberapa materi yang akan saya berikan. Yang pertama ialah logika proposisi. Logika adalah proses berpikir manusia berdasarkan nalar dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fakta. Proposisi adalah kalimat yang mengandung nilai benar atau salah, tapi tidak keduanya. Jadi, logika proposisi di sini adalah proses berpikir manusia untuk menentukan sebuah kalimat yang mengandung nilai benar atau salah, tetapi tidak dengan keduanya. Macam-macam logika proposisi. Negasi atau not, disebut juga ingkaran atau penyangkalan. Yang kedua, konjungsi atau and, merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan. Selanjutnya, disjungsi atau or, merupakan pernyataan majemuk menggunakan kata penghubung atau. Lalu, exclusive or atau XOR, jika nilai berbeda maka benar, atau true, jika nilainya sama maka salah atau false. Implikasi, if then, pernyataan yang dinyatakan jika maka. Yang terakhir, diimplikasi, if and only if, pernyataan yang menyatakan jika dan hanya jika. Di sini saya akan memberi contoh dan tabel kebenarannya. Yang pertama yaitu negasi. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Malaysia. Jadi negasinya adalah Jakarta bukan ibu kota Malaysia. Jadi bisa dilihat di sini tabel kebenarannya. Jika P true, maka negasi Q adalah false. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, konjungsi. Contoh, P Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Q Jakarta adalah kota metropolitan. Jadi, P konjungsi Q adalah Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan metropolitan. Jadi, di sini tabel kebenarannya. Jika keduanya benar, maka benar. Jika salah satu salah atau keduanya juga salah, maka hasilnya salah. Selanjutnya, disjungsi. Bisa ditandai dengan simbol seperti V. Contoh, P, saya suka fisika. Q, saya suka biologi. P disjungsi Q, saya suka fisika atau biologi. Tabel kebenarannya di sini adalah jika keduanya atau salah satu benar, maka hasilnya benar. Jika keduanya salah, maka hasilnya salah. Selanjutnya, exclusive or. Contoh, seorang wanita menikah dengan lelaki. Itu disamakan jika P dan Q tidak sama, maka hasilnya benar, dan seorang wanita tidak bisa menikah dengan wanita. Jadi, jika keduanya sama, maka hasilnya salah. Jika salah satu tidak sama, maka hasilnya benar. Selanjutnya, implikasi. Contoh, P, Bina rajin belajar, Bina lulus dengan nilai bagus. P implikasi Q ialah Bina rajin belajar, maka Bina lulus dengan nilai bagus. Tabel kebenarannya ialah jika keduanya sama, maka benar. Jika benar dan salah, maka salah. Jika salah dan benar, maka benar. Jika salah dan salah, hasilnya tetap benar karena sama. Selanjutnya yang terakhir, diimplikasi. Contoh, P 1 tambah 1 sama dengan 2. Q 2 adalah bilangan prima. Jadi diimplikasi P dan Q ialah 1 tambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika dua bilangan prima. Jadi dari P dan Q jika sama maka hasilnya benar. Jika salah satu salah maka hasilnya salah. Jika keduanya P dan Q sama, yaitu salah, maka hasilnya benar. Materi selanjutnya ialah tautologi, adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar
bagaimanapun kemungkinan nilai kebenaran dari komponen-komponen berikutnya. Jadi, P konjungsi Q. Konjungsi tadi sudah saya jelaskan. Jadi, true dengan true adalah true, true dengan false adalah false, false dengan true adalah false, false dengan false adalah false. Jadi, buka kurung P konjungsi Q, tutup kurung, implikasi Q. Jadi ini sama ini, true dengan true sama dengan false, false dengan false sama dengan true, true dengan false sama dengan true, false dengan false sama dengan true. Selanjutnya, kontradiksi. Kontradiksi adalah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah, bagaimanapun kemungkinan nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Jadi hasil dari tabel kebenaran ini selalu salah. Selanjutnya, ekuivalensi logika. Ekuivalensi adalah argumen dikatakan ekuivalen satu sama lain jika memiliki urutan nilai kebenaran yang sama pada tabel kebenaran dengan simbol 3 garis. Misalkan contohnya negasi P disjungsi negasi Q, tutup kurung, disjungsi buka kurung negasi P konjungsi negasi Q, tutup kurung, ekuivalen negasi P. Jadi, ekuivalennya sudah tertera di sini negasi P. Jadi, ini dari contoh bisa disebutkan dengan hukum-hukumnya. Misal hukum distributif. Ekuivalensinya ialah buka kurung negasi P konjungsi Q, tutup kurung, disjungsi buka kurung negasi P konjungsi negasi Q, tutup kurung. Berikut ini tentang hukum-hukum ekuivalensi. Ada beberapa hukum-hukum ekuivalensi. Hukum yang pertama ialah hukum komutatif, menukar posisi P dan Q. Jadi misalnya P konjungsi Q atau P disjungsi Q. Hukum distributif memecah atau menjabarkan P, Q, dan R. Contohnya P konjungsi buka kurung Q disjungsi R, tutup kurung, ekuivalen. Contoh kedua, P disjungsi buka kurung Q konjungsi R, buka kurung, tutup kurung, ekuivalen. Ekuivalennya buka kurung P disjungsi Q konjungsi buka kurung P disjungsi R. Selanjutnya hukum asosiatif, yaitu mengubah posisi tanda kurung pada P, Q, dan R. Contohnya, P konjungsi Q konjungsi R ekuivalen P konjungsi buka kurung Q konjungsi R. Jadi yang awalnya buka kurung dan jadi yang awalnya kurungnya di P dan Q menjadi di Q dan R. Begitu juga dengan contoh selanjutnya. Buka kurung P disjungsi Q, tutup kurung, disjungsi R. Ekuivalennya ialah P disjungsi buka kurung Q disjungsi R. Sama. Selanjutnya, hukum identitas. Ialah P konjungsi B ekuivalen dengan P, serta P disjungsi S ekuivalen dengan P. Contohnya, P konjungsi B besar ekuivalen P, atau P disjungsi S ekuivalen P. Selanjutnya, hukum ikatan. Ialah P disjungsi B ekuivalen dengan B, serta P konjungsi S ekuivalen dengan S. Contohnya,
P disjungsi B ekuivalennya B, dan P konjungsi S ekuivalen S. Selanjutnya, hukum negasi. P disjungsi negasi P ekuivalen dengan B, serta P konjungsi negasi P ekuivalen dengan S. Contohnya, P disjungsi negasi P ekuivalen B, dan P konjungsi negasi P ekuivalen S. Selanjutnya, hukum negasi ganda. Ibarat perkalian nih ya, negatif dan negatif menghasilkan positif. Jadi, jika negasinya ada 2, maka ekuivalennya hanya bernilai P. Selanjutnya, hukum idempoten. P konjungsi P ekuivalen dengan P, begitu pula dengan P disjungsi P. Contohnya, P konjungsi P ekuivalen P, dan P disjungsi P tetap ekuivalen P. Lalu, hukum De Morgan ialah penjabaran dari negasi. Contohnya, negasi buka kurung P konjungsi Q ekuivalennya negasi P disjungsi negasi Q, dan negasi buka kurung P disjungsi Q ekuivalennya negasi P konjungsi Q. Jadi kayak kebalikannya gitu ya, antara konjungsi sama disjungsi. Selanjutnya, hukum absorpsi. P disjungsi dengan P konjungsi Q ekuivalen dengan P, serta P konjungsi dengan P disjungsi Q ekuivalen dengan P. Contohnya, P disjungsi buka kurung P konjungsi Q ekuivalen P, dan P konjungsi buka kurung P disjungsi Q ekuivalennya tetap P. Hukum negasi T dan F atau true dan false, lawan dari negasi T maupun F. Contohnya, negasi T ekuivalennya F, begitu juga dengan sebaliknya. Lalu, hukum transformasi ialah perubahan tanda implikasi menjadi disjungsi dan penambahan negasi di P. Contohnya, P implikasi Q ekuivalennya negasi P disjungsi Q. Materi selanjutnya ialah inferensi logika. Inferensi logika itu apa sih? Inferensi logika adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi yang akan menghasilkan sebuah argumen valid dan invalid yang ditunjukkan dengan beberapa langkah, yakni seperti premis, mengandung hipotesa atau asumsi, dan konklusi, ialah kesimpulan. Sedangkan suatu argumen dikatakan valid jika semua premis bernilai benar atau tautologi, dan jika salah satu salah maka invalid. Cara membuktikan inferensi logika yaitu menggunakan tabel kebenaran dengan menentukan premis dan konklusinya dahulu. Bisa dilihat ya, P disjungsi buka kurung Q disjungsi R, lalu negasi R, lalu kesimpulannya P disjungsi Q. Begitulah contoh tabel kebenarannya. Jadi, P disjungsi buka kurung Q disjungsi R itu premis 1, negasi R premis 2, maka kesimpulannya P disjungsi Q. Jadi bisa dilihat ya tabel kebenarannya. P sudah 4 true, 4 false, Q sudah 2 true, 2 false, sampai seterusnya. R sudah true, false. Jadi, Q disjungsi R. Q disjungsi R, disjungsi tadi sudah saya jelaskan di atas. Jika keduanya salah atau benar, maka benar. Jika keduanya salah, maka salah. Jadi, sudah dicocokkan ya. QR gitu. Lalu, P disjungsi buka kurung Q disjungsi R, tutup kurung. Jadi, P disjungsi buka kurung Q dan R juga sudah saya tampilkan. Hanya ada satu yang false, karena dari keempat kedua itu adalah false semua. Lalu negasi R.
kebalikan dari R. Jika true maka false, jika false maka true. Lalu kesimpulannya ialah P disjungsi Q. Disjungsi tadi sudah saya jelaskan ya. Bisa dilihat sendiri di tabelnya ada true, 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 dan false, false. Selanjutnya, hukum inferensi atau afirmasi. Yang pertama, modus ponens. Pernyataan 1 dan 2 implikasi bernilai benar. Pernyataan bernilai benar, maka pernyataan 2 menjadi kesimpulan. Yang kedua, modus tollens. Ialah pernyataan 1 dan 2 implikasi bernilai benar. Negasi pernyataan 2 bernilai benar, serta pernyataan 1 juga benar, maka dianggap sebagai kesimpulan. Yang ketiga, penambahan disjungtif. Jika suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung disjungsi yang bernilai benar, jika salah satu komponennya bernilai benar. Selanjutnya, penyederhanaan konjungtif, kebalikan dari penambahan disjungtif. Karena konjungtif dan disjungtif saja simbolnya sudah berbalik arah gitu ya. Selanjutnya, silogisme disjungtif. Apabila dihadapkan pada satu di antara dua pilihan, jika tidak menyukai A, maka salah satu pilihannya adalah B. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya, silogisme hipotesis. Ialah sifat transitif pada implikasi, maka jika keduanya bernilai benar, maka implikasi bernilai benar juga. Selanjutnya, konjungsi. Jika dua kalimat benar, maka gabungkan kedua kalimat menggunakan konjungsi, maka bernilai benar. Selanjutnya, dilema konstruktif. Ialah merupakan kombinasi dari dua argumen modus ponens. Dan dilema deskriptif merupakan kombinasi dari dua argumen modus tollens. Materi selanjutnya ialah kuantor. Kuantor adalah suatu istilah atau kalimat terbuka yang menyatakan berapa banyak dari suatu objek dalam suatu sistem atau semesta. Ada dua macam kuantor, yaitu yang pertama kuantor universal atau semua, yang ditujukan dengan simbol A terbalik. Untuk menyatakan tentang segalanya, misal dengan kata setiap, seluruh, semua, dan lain-lain. Intinya yang mencangkup semuanya. Yang kedua, kuantor eksistensial atau ada, yang ditujukan dengan simbol E terbalik. Untuk menyatakan tentang beberapa, misal dengan kata terdapat, ada, sedikit, banyak, setengah, dan lain-lain. Intinya tidak semuanya. Kayak kebalikan dari universal gitu ya. Contoh kuantor universal. Pernyataan P, semua siswa senang mempelajari logika informatika. Dilambangkan universal X, PX. Jadi universal itu semua. X itu siswa, PX. Jadi kalimat senang mempelajari logika. Jadi universal. Jika dinegasikan, maka negasi P ialah negasi universal X, PX. Hasilnya, tidak semua siswa senang mempelajari logika informatika. Contoh kuantor eksistensial. Pernyataan P. Beberapa siswa senang mempelajari logika informatika. Jika dinegasikan, maka negasi P eksistensial X, negasi PX. Beberapa siswa tidak senang mempelajari logika informatika. Contoh kuantor universal X buka kurung eksistensial Y, R besar buka kurung X, Y tutup kurung. Misal X dan Y adalah manusia dan variabel R adalah X percaya pada Y. Eksistensial Y, R besar buka kurung X, Y tutup kurung sama dengan Y adalah seseorang yang dipercayai oleh X. Maka universal X buka kurung eksistensial Y, R buka kurung X, Y tutup kurung. Jadi hasilnya setiap orang memiliki orang yang dipercayai. Jadi kayak lebih enak gitu cara membaca kalimatnya ya. Selanjutnya, materi selanjutnya ialah
Aljabar boolean ialah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau 1 dan false atau 0. Hal ini bisa disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, elemen B besar, berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington. Aljabar boolean ialah ilmu matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Jadi, simbolnya ya, B besar buka kurung awal 1,0, positif, titik, tanda petik. Jadi B di sini itu ialah himpunan yang didefinisikan pada operator positif, tanda petik, dan titik. 1,0 sendiri ialah dua elemen yang berbeda dari B, karena kalau 1 itu true dan 0 itu false. Selanjutnya positif dan titik. Titik itu sama saja kayak kali, yaitu dua operator biner. Jadi namanya positif sama titik, titik itu kali, itu adalah biner. Yang terakhir ialah tanda petik. Tanda petik itu bisa disebutkan adalah sebuah operator uner. Selanjutnya, macam-macam aksioma boolean. Closure ialah hanya berlaku untuk tanda titik dan positif, yang hasilnya anggota dari B. Contohnya, A tambah B hasil elemen B. Begitu juga dengan perkalian. Selanjutnya, identitas. Jika bilangan itu ditambah dengan 0, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Begitu juga jika bilangan itu dikali 1, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Contohnya, A tambah 0 sama dengan A. Misal A adalah angka 7. 7 tambah 0 hasilnya tetap 7. Contoh kedua ialah A kali 1 hasilnya tetap A. Misal A adalah 4. Maka 4 kali 1 hasilnya tetap A. Selanjutnya, komutatif. Bilangan itu tidak mempengaruhi posisi awal dan posisi akhir walaupun berbalik. Jadi, misal A tambah B sama dengan B tambah A. Begitu juga dengan perkaliannya. Selanjutnya, distributif. Ialah penjabaran dari sebuah bilangan. Misal, A kali buka kurung B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan contoh kedua, misal A ditambah buka kurung B kali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. Selanjutnya, komplement. Seperti hanya true dan false. A ditambah A uner sama dengan 1. Begitu juga dengan yang perkalian. A dikali A uner sama dengan 0. Selanjutnya, aljabar boleh dua nilai. B, 0,1, 0 tadi false dan 1 adalah true, operator biner, dan operator uner. Bisa dilihat di tabelnya ya. A sama B, 0 sama 0 hasilnya 0, 0 dengan 1, 0, 1 dengan 0, 0, 1 dengan 1, 1. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau A dikali B, jika salah satu 0, maka hasilnya tetap 0. Jika keduanya 1, maka hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan A ditambah B. Jika A dengan B bilangannya sama, maka hasilnya sama. Jika bilangan A 0 dan B 1, maka hasilnya 1. Begitu juga dengan uner. Jika 0 adalah 1, jika 1 adalah 0. Selanjutnya, prinsip dualitas ialah mengganti atau menukar posisi. Misalkan S adalah kesamaan di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus, titik, dan komplement. Maka jika persyaratan S dikali disebut dual dari S. Jika awalan itu kali diganti dengan positif, begitu pula sebaliknya. Dan jika awalan 0 diganti dengan 1, begitu pula juga sebaliknya. Jika membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S dikali juga benar. Contoh, A dikali 1
0 ditambah A uner sama dengan 0. Dualnya A ditambah 0 ditambah 1 kali A uner sama dengan 1. Dan bisa dilihat contoh kedua, A buka kurung A uner ditambah B tutup kurung sama dengan AB. Dualnya A ditambah A uner B sama dengan A ditambah B. Materi selanjutnya ialah gerbang logika. Adalah blok dasar yang membentuk rangkaian elektronika digital. Sebuah gerbang logika memiliki satu terminal output dan satu lebih terminal input, dan satu atau lebih terminal inputan. Output-outputnya bisa bernilai high 1 atau low 1. Jadi selain angka 1 dan 0 tidak bisa, atau tidak ada lebih tepatnya. Ada 7 gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Inilah macam-macam gerbang logika, AND atau DAN. Konjungsi ialah bisa dilambangkan dengan lambang titik ya. Kalau di logika proposisi kan tadi kayak V terbalik gitu. Dan tadi sudah saya jelaskan tentang tabel kebenarannya. Dan itu beserta bentuk gerbang logikanya. OR atau disjungsi dengan disimbolkan tanda positif. Kalau di logika tadi kan V gitu. Itu tabel kebenarannya beserta gambar gerbang logikanya. Begitu juga dengan NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Jadi kayak yang NOT itu antara gabungan NOT dan AND. Oh, yang NAND itu adalah gabungan NOT dan AND. Jadi kayak di gambar gerbang logikanya itu di sebelahnya lengkungan itu ada kayak bundaran gitu. Itu untuk menandakan perbedaan AND dengan NAND. Mungkin gitu ya. Dan juga dengan NOR itu antara NOT dan OR. Gabungan antara NOT dengan OR. Sama kalau gabungan itu di pojoknya itu ada bundaran gitu. Kalau XOR belakangnya itu di lengkungan ada 2 lengkungannya. Kalau XNOR itu gabungan antara 3, AND, OR, dan NOT. Jadi belakangnya ada 2 lengkungan dan depannya juga ada bundaran. Itulah penjelasan dari saya. Jika penjelasannya kurang bagus atau belum sempurna, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Mohon di like, komen, dan subscribe guys. Thank you.